Maka langkah tercepat yang bisa diambil adalah kami memberangkatkan tugas dari Kementerian Hukum dan HAM, yakni Dirjen HAHU, untuk pengambilan sumpah. Sandy Walsh mengakui keberadaan Jay Idzes bikin pertahanan timnas Indonesia semakin solid. Hal itu sudah terlihat dari 2 laga di putaran 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia mengawali 2 laga awal grup C cukup manis dengan mengemas 2 poin. Skuad Garuda mencuri 1 poin dengan menahan timnas Arab Saudi di kandangnya dan juga mengimbangi timnas Australia di SUGBK Jakarta. Pencapaian yang sangat positif tentunya. Apalagi timnas Indonesia hanya kebobolan 1 gol saja melawan 2 tim raksasa Asia itu. Ini menandakan lini pertahanan bermain solid dan kompak dalam menahan gempuran dari lawannya. Walsh mengungkapkan betapa pentingnya peran yang dimainkan Jay. Selain itu, ia juga memberikan pujian kepada Rizky Ridho yang tampil sangat apik khususnya saat melawan Australia di SUGBK. Saya pikir datangnya Jay Idzes ke dalam tim, dirinya banyak membantu dengan pengalamannya. Dia seorang pemimpin. Lalu melihat pemain seperti Rizky Ridho yang tampil kemarin, sulit dipercaya. Pemain dengan begitu banyak potensi. Dan ya, semua orang mengambil bagian, ujar Sandy Walsh. Lebih lanjut, Walsh mengungkapkan betapa pentingnya lini pertahanan yang solid di era sepak bola modern. Sebab, dengan pertahanan yang kokoh, peluang untuk menang juga akan terbuka. Sementara, pertahanan timnas Indonesia akan kembali diuji pada laga lanjutan grup C pada Oktober 2024. Sesuai jadwal, Sandy Walsh dan kolega akan menjalani 2 laga tandang melawan timnas Bahrain pada 10 Oktober dan timnas Cina pada 15 Oktober 2024. Menteri Hukum dan HAM Supratman Andi Aktas menyatakan Mes Hilgers dan Eliano Reinders akan melakukan pengambilan sumpah menjadi WNI di Belanda. Langkah cepat ini dilakukan oleh Kemenkumham karena Hilgers dan Eliano saat ini masih disibukkan dengan agenda klub. Keduanya masih memperkuat klub masing-masing di Liga Belanda. Hilgers saat ini tercatat membela FC Twente, sedangkan Eliano memperkuat sesama tim Eredivisie PEC Zwolle. Alhamdulillah tadi siang kami sudah menyelesaikan rapat kerja untuk naturalisasi 2 pemain sepak bola Indonesia, karena itu kita tinggal menunggu 1 tahapan terakhir, yakni pengambilan sumpah. Berhubung calon 2 warga negara Indonesia masih berada di Belanda, maka langkah tercepat yang bisa diambil adalah kami memberangkatkan petugas dari Kementerian Hukum dan HAM untuk pengambilan sumpah bagi warga negara di Kedutaan Besar RI di Belanda, kata Supratman Andi. Menkumham berharap gerak cepat pihaknya ini jadi kabar buat supporter timnas Indonesia. Tim Merah Putih memang membutuhkan tenaga Hilgers dan Eliano untuk memperkuat skuad menghadapi laga lanjutan babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia akan melakoni 2 laga tandang melawan Bahrain dan Cina. Harapannya Hilgers dan Eliano bisa didaftarkan dan bermain di 2 pertandingan tersebut. Bek kiri Aston Villa Ian Maatsen digadang-gadang oleh jagat maya pecinta sepak bola Indonesia bakal menjalani naturalisasi. Kabarnya Ian Maatsen bisa diproses oleh PSSI untuk perkuat timnas Indonesia. Beredar kabar pula bahwa bek berusia 22 tahun tersebut ingin dinaturalisasi PSSI jika timnas Indonesia lolos pada Piala Dunia. Hal ini diungkapkan langsung oleh sang pemain. Saya bisa membela Indonesia dan saya layak di tempat utama. Keputusan akan saya ambil jika mereka lolos Piala Dunia, ujar Ian Maatsen. Menurut informasi itu, Ian Maatsen sangat bisa membela timnas Indonesia, namun dirinya harus mendapatkan posisi utama di timnas. Maatsen kabarnya memiliki garis keturunan Indonesia dari ibunya yang mempunyai darah Jawa. Bek timnas Indonesia, Justin Hubner menebar sindiran untuk media Malaysia yang sempat memandang rendah skuad Garuda. Media Malaysia sebelumnya menyindir timnas Indonesia dengan menunjukkan tutorial cara mengalahkan skuad Garuda di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. Mereka membuat pernyataan bahwa Australia harus melihat YouTube untuk belajar mengalahkan tim Merah Putih di Stadion GBK.
Justin Hubner kemudian memberikan sindiran balik ke media Malaysia. Backwolves tersebut mengatakan bahwa Harimau Malaya harus menerima levelnya sudah tidak sama dengan timnas Indonesia. Beberapa negara perlu menerima bahwa mereka tidak lagi berada pada level kita, komentar Justin Hubner. Sebagai informasi, kini timnas Indonesia menjadi negara ASEAN satu-satunya yang berhasil menembus ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Pasalnya, Vietnam, Thailand, dan Malaysia sama-sama harus gugur di babak kedua dan tak bisa melanjutkan perjalanannya mengunci tiket ke putaran final Piala Dunia 2026. Mantan juara Euro 2012 bersama timnas Belanda, Sandy Walsh, melempar optimisme. Pesepak bola 29 tahun itu optimistis timnas Indonesia mengatasi Bahrain dan Cina di matchday ketiga dan keempat Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang berlangsung pada 10 dan 15 Oktober 2024. Dasar penilaian ini muncul karena timnas Indonesia tampil oke di dua matchday awal Grup C. Skuad asuhan Shin Tae-yong berturut-turut menahan dua tim langganan Piala Dunia, yakni Arab Saudi dan Australia. Mungkin kami bisa meraih 6 poin. Saya menilai ambisi dan tujuan kami adalah mendapatkan 6 poin ini, tegas Sandy Walsh. Peluang timnas Indonesia menang atas Bahrain dan Cina semakin besar, sebab ada potensi timnas Indonesia diperkuat dua pemain tambahan yang memiliki kualitas, yakni Mace Hilgers dan Eliano Reinders. Ketua Umum PSSI Erick Thohir berharap proses naturalisasi Mace Hilgers dan Eliano Reinders rampung sebelum Selasa, 24 September 2024, sebab tanggal tersebut merupakan batas akhir pendaftaran pemain untuk laga melawan Bahrain dan Cina. Jika Mace Hilgers dan Eliano Reinders berhasil ditambahkan ke dalam skuad, betapa kuatnya timnas Indonesia. Mace Hilgers dapat membentuk trio kukuh bersama Jay Idzes dan Justin Hubner. Sementara Eliano Reinders dapat bergerak sebagai winger kiri, berkolaborasi dengan Ragnar Oratmangun dan Rafael Struijk. Menarik menanti hasil yang disabet timnas Indonesia. Sebanyak 5 berkas ditandatangani. Apakah ini tanda ada 5 pemain keturunan yang diproses di DPR hari ini? Sesuai jadwal, ada 2 pemain yang berkas dinaturalisasinya akan dirapatkan di DPR RI hari ini, yakni Eliano Reinders dan Mace Hilgers. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, Hetifah Jaifudian, beberapa hari yang lalu mengunggah foto-foto di akun Instagramnya. Dalam foto tersebut, dirinya sedang menandatangani 5 berkas bersama Menpora Dito Aryo Tejo. Netizen pun berspekulasi. Berhubung ada 5 berkas yang ditandatangani, netizen berpikiran itu berarti ada 5 pemain keturunan yang bakal diproses di DPR hari ini. Kertas dokumennya ada 5. Apa yang disumpah 5 orangkah? Tanya salah satu netizen di unggahan Hetifah. Jika benar ada 5 pemain yang diproses, siapa 3 nama lain? Disinyalir, 3 nama lain adalah Mauro Zijlstra, Ole Romeni, dan Kevin Dix. Dalam wawancara dengan Football Premier, Mauro Zijlstra mengatakan berkas naturalisasinya telah diberikan kepada PSSI. Sementara itu, Ole Romeni dan Kevin Dix akan segera menyusul. Satu yang pasti, timnas Indonesia membutuhkan kehadiran pemain-pemain berkualitas. Hal itu dibutuhkan demi memperbesar peluang skuad asuhan Shin Tae-yong lolos Piala Dunia 2026.